Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang yang meremehkan dan mengagungkan kebesaran Allah, kontan dia akan dihinakan oleh Allah. Man takabbara, barang siapa yang takabbur, sombong di hadapan Allah, maka wada'ahullah, kontan akan dihinakan oleh Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat kembali hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, berkah dan perlindungannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, tanpa terasa malam ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Rajab. Karena itu perlu kita renungkan kembali. Saya ingin menyampaikan 3 hal pokok yang berkaitan dengan hikmah di bulan Rajab, terutama kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin disampaikan, mari kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk memulai pengkondisian ruhani kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Karenanya kita selalu berdoa, yaitu dengan doa yang sangat masyhur, sangat populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ternyata ada satu doa yang sangat penting, di mana ketika Nabi sudah mencapai puncak perjalanan, puncak kearifan yang tidak pernah dialami oleh manusia siapapun selain beliau. Namun di tengah-tengah perjalanan itu ternyata ada satu ayat yang turun dan sekaligus merupakan perintah kepada Nabi, yaitu terdapat dalam surat Thaha. Di surat Thaha ayat 114, di ujung ayat itu ada perintah dari Allah.
Jadi kalaupun kita mau minta tambahan kepada Allah, ternyata yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi adalah tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah olehmu wahai Nabi, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Yaten upami urang bade sungguh-sungguh nyuhunkeun ditamihan ku Allah, ternyata yang paling utama itu bukan ditambah rizki atau tambahan yang lain, tapi yang justru harus kita mintakan kepada Allah adalah tambahan ilmu. Waqul, dan katakan oleh Rabbi zidni ilman, wahai Tuhan, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu itulah maka manusia akan diantarkan kepada tambahan-tambahan yang lain. Insya Allah dengan ilmu akan bertambah kearifan, bertambah kemuliaan, juga akan diangkat harkat dan martabatnya oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Oh, itu catatan yang kedua. Ya, catatan yang kedua berkaitan dengan refleksi dari Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini. Nah, jamaah sekalian, catatan yang ketiga, nah ini yang saya kira perlu menjadi penguatan, penekanan, bahwa ketika kita mengenal Islam secara lebih utuh, ya, maka insya Allah kita akan sampai kepada suatu tingkatan, suatu maqam, ya, di mana Allah Ta'ala akan menuntun kepada kita, yaitu kepada cinta akhirat. Cinta akhirat. Nah, dari pengajian kami kemarin di alumni pesantren, kami mendapatkan pelajaran yang penting segera disampaikan di surah Maryam. Surah Maryam ayat berapa ini? Ada di tafsir Jalalain. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawarabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sebagai Rabb yang amat sangat dekat dengan hambanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu
maksudnya demi Allah, demi Tuhanmu. Nah, ini untuk menunjukkan satu kedudukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang hamba yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Tuhanmu wahai Nabi, lanahsyurannahum, maka sungguh kami akan membangkitkan, akan mengumpulkan mereka. Lanahsyurannahum, maka sungguh kami pasti akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Siapa yang dimaksud mereka itu? Ay al-munkirina lil ba'si, yakni orang-orang yang ingkar terhadap adanya kebangkitan. Al-munkirina lil ba'si wasyayatin, dan setan-setan. Ay najma'u kullan minhum, yakni kalau terjemah bahasa Sunda mah tegesna kaula pasti bakal ngumpulkeun kullan sakabehna, minhum di antara mereka, wasyaitanihi, dan setan-setannya, fi silsilatin, dalam keadaan diborgol, dibelenggu. Summa lanukhdirannahum, kemudian kami pasti akan menghadirkan mereka, haula jahannam, di sekitar jahannam, min kharijiha, yakni di luar jahannam, jisiyan, dalam keadaan jisiyan. Apa itu jisiyan? Ala rukabi, yaitu dalam keadaan berlutut, dalam keadaan berlutut. Jadi jisiyan itu jam'u jasin, jamak dari kata jasin. Wa asluhu jusuwun, ay jusuwiyun, min jassa yajsu au yajsi lugatani. Ini penjelasannya dalam tafsir Jalalain. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin, kemudian sungguh kami pasti akan mencabut min kulli syi'atin, dari tiap-tiap golongan. Syiah itu golongan, ya, makna asalnya syiah itu golongan. Ay firqatin minhum, siapa yang akan lebih dulu dicabut oleh Allah dari golongan mereka itu? Ayyuhum, yaitu mereka asyadda 'alar rahmani itiyya, yaitu orang-orang yang paling berani menentang kepada Ar-Rahman. Anu paling gede kawanina, paling gede kawanina, jenis bahasa Sunda. Kawanina paling gede ke Allah, nantang ke Allah Ar-Rahman. Nu paling ngajago ke Allah. Eta nu bakal diheulakeun, dicabut ke Allah. Summa lananzi'anna. Jadi kita melihat dalam
dinamika keberagamaan saat ini, banyak golongan yang berusaha mengkerdilkan, ya, mengkerdilkan kebesaran Allah, mengkerdilkan kebesaran Allah. Salah satu contoh, muncul kata-kata itu, mengapa Allahmu lemah? Itu, lalu dia harus dibela. Sedangkan Allahku kuat. Itu perkataan-perkataan orang yang mengkerdilkan Allah, mengkerdilkan Allah. Nah, inilah orang yang nanti akan pertama kali, lananzi'anna min kulli syi'atin firqatan min kulli syi'atin ayyuhum asyadda 'ala ar-rahmani itiyya. Jadi orang yang paling ngajago lah, cek bahasa Sunda gitu. Jelema nu paling ngajago gitu. Ngalasa paling wanian yang paling berani menentang Allah gitu. Yang paling berani menentang Allah itu. Nah, itu contohnya seperti tadi itu kata-kata. Perlu diketahui, perkataan-perkataan orang yang suka mengkerdilkan keagungan dan kebesaran Allah itu adalah contoh perkataan orang-orang Yahudi. Ada satu riwayat ketika turun firman Allah, itu ada di surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayatnya. Ayatnya berbunyi begini, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang ingin meminjamkan kepada Allah dengan peminjaman yang baik? Ya. Siapakah orang yang ingin menghutangkan kepada Allah dengan cara penghutangan yang baik? Nah, fayudha'ifahu lahu, maka niscaya dia, yakni Allah, akan melipat gandakan piutangnya itu. Nah, itu ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Nah, maka seperti Utsman bin Affan, begitu kan beliau alasannya dalam riwayat. Nah, ketika turun ayat itu, ada orang Yahudi berkata begini kepada Nabi, apaqirun rabbuka ya Muhammad wa nahnu agniya. Apakah Tuhanmu itu fakir Muhammad dan kami adalah orang-orang yang kaya? Geuning pangeran maneh teh, cek bahasa Sunda mah itulah, make rek nginjem ka urang, meureun fakir atuh pangeran maneh teh gitu. Apaqirun rabbuka ya Muhammad wa nahnu agniya. Maka perlu diketahui jamaah sekalian, ketika orang Yahudi berkata seperti itu, ketika itu juga langsung Allah menjawab dengan firman-Nya, laqad sami'allahu qaulal ladzina kafaru. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang kufur itu, yaitu orang-orang yang berkata, innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami orang-orang yang kaya. Maka saking murkanya Allah terhadap perkataan orang seperti ini, sampai Allah berfirman di ayat berikutnya, sanaktubu ma qalu, maka niscaya akan kami catat apa yang mereka katakan itu.
rek dicatat siah ku aing. Kitu kita disunahkeun. Rek dicatat siah ku aing omongan jelema eta teh. Moal dipopohokeun nepi ka kiamat oge. Da heueuh ceuk mun pami disunahkeun gitu. Itu. Da heueuh jelema eta teh tiba heula oge gitu. Jejak rekamna kalakuanna teh jiga kitu. Sanaktubu maqalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Mereka sejak dahulu bahkan begitu menentangnya, mereka telah membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar. Itu. Zalika bima qaddamat aydihim. Nah, jadi inilah contoh-contoh perkataan yang sekarang ini kalau istilah guru kami dari Sukamanah kemarin menyampaikan, jangan sekali-kali kita meremehkan keagungan dan kebesaran Allah. Karena orang yang meremehkan dan mengagungkan kebesaran Allah, kontan dia akan dihinakan oleh Allah. Man takabbara, barang siapa yang takabbur, sombong di hadapan Allah, maka wada'ahullah, kontan akan dihinakan oleh Allah. Sebaliknya orang yang rendah hati di hadapan Allah, maka dia pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu pelajaran akidah. Jadi kalau menurut para mufassir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Syekh Ali As-Sabuni, inti akidah itu yang paling pokok tiga. Inti yang paling pokok itu tiga. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, iman kepada hari akhir. Yang paling pokok. Dari rukun iman itu yang paling, bahkan yang disebut namanya aslul usul. Nah, ini dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir menyebutnya bahwa aslul usul. Maka iman kepada Allah itu disebut aslul usul. Aslul usul. Apa itu aslul usul itu? Pokoknya pokok. Nah, itu. Intinya yang paling inti, pokoknya pokok. No. Maka di situ kalau boleh saya gambarkan, wilayah keberagamaan seorang muslim itu ada 4 lapis lah secara garis besar. Wilayah yang paling luar disebut namanya wilayah muamalah. Muamalah yang paling luar. Maka dalam wilayah muamalah itu kita dihadapkan kepada pergumulan berbagai kepentingan. Ya, disinilah tantangannya para pejuang, para mujahid di bidang politik. Itu contohnya. Di bidang ekonomi, di bidang sosial harus menghadapi pergumulan. Tapi harus ada salah satu di antara kita yang masuk di situ. Walaupun faktanya begitu pragmatisnya, teman-teman kita yang berjuang di situ akan berhadapan dengan jebakan-jebakan Batman istilahnya itu.
Bahkan sekarang itu yang disebut korupsi itu tidak selalu identik dengan orang yang mengambil hak rakyat berupa finansial. Tapi banyak orang yang dijebak itu karena tanda tangan. Ini obrolan dengan, kebetulan ada adik kelas saya yang alhamdulillah menjadi anggota DPRD. Dan kita doakan mudah-mudahan Anda istiqomah. Ini harus ada. Itu namanya wilayatul muamalah, wilayah yang paling luar. Wilayah sesudah wilayah muamalah yaitu wilayatul ibadah. Wilayatul ibadah, wilayah ibadah. Kemudian di dalam wilayatul ibadah itu ada yang disebut namanya wilayatul adab, wilayatul adab, akhlak, moral dan adab. Wilayatul adab ini masuk dalam wilayah yang disebut dalam Al-Quran itu namanya tazkiyatun nafs. Dan wilayah yang paling dalam, nah ini yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, ini yang disebut namanya wilayatullah. Wilayatullah. Wilayah orang mukmin itu adalah wilayatullah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia mengeluarkan kaum beriman dari az-zulumat, kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, kepada cahaya tauhid. Ini namanya wilayatullah, wilayah Allah. Nah, wilayah inilah yang sesungguhnya merupakan wilayatul aqidah, wilayah akidah. Dan intisarinya dari wilayatullah itu tidak lain adalah wilayah yang kita kenal dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu al-imanu billahi ta'ala dikatakan hadal faslu min akhtari hadhil fusul. Pasal ini adalah pasal yang paling penting keberadaannya. Dia paling agung karena seluruh kehidupan kaum muslimin itu berkisar di sana. Taduru alaihi wa tatakayyabu bihasbihi, dan tergantung kepada kadarnya. Bahwa aslul usul, dia adalah aslul usul, pokoknya pokok. Bin nizamil am li hayatil muslim. Karena itu maka Syekh Jabir berkata, al muslimu yu'minu billahi ta'ala. Seorang muslim iman kepada Allah Ta'ala bimakna dalam arti annahu yusaddiqu biwujudi rabbi, bahwa sesungguhnya dia membenarkan, meyakini dengan sepenuh keyakinan biwujudi rabbi, terhadap keberadaan Rabb tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, wa annahu, dan bahwa sesungguhnya dia yakni azza wa jalla, dat yang maha agung lagi maha tinggi, fatirus samawati wal ard, adalah zat yang telah
menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak, rabbu kulli syai'in, rabb segala sesuatu, wa malikuhu dan pemiliknya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Perlu digarisbawahi, yang dimaksud ilah itu maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin, yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya. Itulah makna ilah. Imam Nawawi Al-Bantani juga dalam kitab Safinah itu menjelaskannya demikian. Al-ma'budu bihaqqin adalah zat yang maha, yang diibadahi dengan sebenar-benarnya. La ilaha illa huwa wala rabba ghairuh, dan tidak ada rabb selain dia, wa annahu, dan sesungguhnya dia jalla wa ala, dia maha agung lagi maha tinggi, mausufun bikulli kamalin, dia disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi kalau dalam Tijan Darori itu, kalau di pesantren itu kitab dasarnya itu, nah gitu diajari tentang ma'rifatus sifah, mulai dari wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Lebih lengkap lagi tentang ma'rifatus sifah wal asma kita kenal, yaitu di dalam apa yang disebut namanya Asmaul Husna. Karenanya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan interaksi kita dengan sifat-sifat dan asma Allah ini, direkomendasikan agar kita setiap menjelang subuh baca anjurannya 3 kali. Bahkan isti'adahnya, ta'udnya itu dituntunkan begini: a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Lalu kita baca huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dalam satu riwayat saya baca, fadilahnya, keutamaannya, barang siapa yang mengamalkan ayat tadi dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, lalu jika Allah berkehendak mewafatkan dia di siang harinya, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna
yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasr ayat 22-23. Silahkan nanti dilihat ya, dan mari kita jadikan amaliyah kita, zikir kita, mudah-mudahan menambah kemantapan keimanan kita. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, yang terakhir dalam hubungan dengan sesama kita, terutama sesama kaum muslimin, mari kita jaga kekompakan ukhuwah. Jangan sampai kita dibuat capek untuk berselisih dalam hal-hal yang tidak prinsipil. Fa in tanaza'tum bi syai'in, jika kamu berselisih dalam sesuatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tapi ada catatan di situ. Tanaza'tum itu berasal dari kata naz'un. Naz'un itu adalah tercerabut. Ya, tercerabut. Jadi ketika kita terlalu banyak berselisih dalam hal-hal yang tidak prinsipil, maka jangan sampai tercerabut kekuatan kita. Itulah naz'un, ya. Justru kita harus menjaga soliditas. Al-quwwatu bil ittihad wa dha'fu bit tafarruq. Ada ungkapan mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifayat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.